Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asrafil Anam dengan NIM 036, program studi komunikasi penyiaran Islam semester 3. Nah, dalam satu segmen ke depan saya akan menjelaskan beberapa tentang kenapa kita itu butuh sekali dengan agama. Nah, penasaran? Simak videonya. Nah, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu apa itu agama. Ngomong soal agama secara bahasa atau etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak pergi, langgeng, atau tetap di tempat. Dalam bahasa Arab disebut ad-din, dan dalam bahasa Eropa dikenal dengan religi. Nah, agama secara istilah atau terminologi, agama dapat diartikan sebagai fenomena yang sangat rumit dijelaskan, tapi intinya adalah sebuah bentuk kepercayaan yang suci dan mutlak yang bertujuan untuk pengenalan terhadap hal-hal yang bersifat gaib. Nah, untuk Islam sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat, damai, dan tunduk. Nah, kalau Islam secara istilah atau terminologi, Islam bermakna penyerahan diri, yaitu ketundukan dan kepatuhan terhadap perintah Allah. Nah, Islam adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber petunjuk dalam kehidupan. Nah, sekarang kenapa sih kita wajib punya agama? Nah, jawabannya itu ada dua. Yang pertama ada karena fitrah manusia, dan yang kedua karena adanya tantangan hidup. Pertama, karena fitrah manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki unsur fitrah jasmani dan fitrah rohani yang saling berkaitan. Nah, dalam Islam kita memiliki kemampuan fitrah beragama dalam jiwa yang secara naluriah membuat kita mengakui adanya kekuatan di luar diri. Nah, kebutuhan ini sudah ada dalam diri dan menjadi dasar yang paling penting untuk mencapai kesejahteraan emosional. Nah, praktik agama seperti zikir dan sholat terbukti efektif untuk mengurangi stres dan kecemasan, karena hanya dengan mengingat Allah atau zikir hati kita itu menjadi tentram, sesuai dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Nah, alasan kedua kenapa kita butuh yang namanya agama adalah biasanya kita selalu berhadapan dengan masalah yang datang dari dalam diri. Nah, seperti dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, atau tantangan dari luar, yaitu upaya yang sengaja yang membuat kita ataupun yang membuat memalingkan manusia dari Tuhan. Nah, doktrin agama berfungsi sebagai benteng yang membantu manusia berpikir lebih rasional dan bisa mengatasi perasaan takut. Menurut Irzum Farihah dalam Agama menurut Ibnu Khaldun, doktrin agama juga menjadi perekat hubungan sosial dan mampu memperkuat solidaritas untuk menghadapi konflik di masyarakat. Nah, ngomong-ngomong soal doktrin, dalam Islam doktrin ini berfungsi sebagai tuntutan keyakinan, karena doktrin mengklaim memiliki kebenaran yang mutlak dan suci. Ia secara logis menganggap keliru segala hal di luar ajarannya sendiri. Pandangan kaku tentang kebenaran tunggal ini, bahwa yang tidak bertakwa dianggap kafir, memang menjadi penekanan utama dalam doktrin. Namun, kekakuan ini sering menimbulkan masalah. Akibatnya, seperti yang diungkapkan oleh Yusron dalam Amal Soleh, doktrin teologi dan sikap sosial, banyak yang cenderung hanya melihat amal soleh sebagai ibadah dan melupakan tanggung jawab sosial kepada sesama manusia yang tidak seiman. Padahal, doktrin seharusnya mewujudkan amal soleh yang berorientasi sosial kemanusiaan. Dalam Islam ada 3 doktrin yang sudah kita tahu, seperti syariah ataupun Islam, terus iman dan ihsan. Dimulai dari Islam, rukun Islam seperti contohnya yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Nah, rukun Islam itu adalah aturan yang dijalankan oleh tubuh. Nah, sedangkan rukun iman adalah keyakinan yang diyakini dalam hati, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman
kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada kitab Allah, dan iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, sedangkan ihsan sendiri adalah ibadah ataupun perilaku baik yang kita lakukan berdasarkan seperti Allah melihat kita, dan kita yakin bahwa dalam setiap perbuatan kita diawasi oleh Allah. Permasalahan yang sering kita hadapi, terkadang kita itu merasa capek karena agama cuma dilihat dari fikih muamalah yang dikerjakan hanya untuk beribadah saja. Nah, akhirnya kita itu terlalu fokus pada kewajiban ritual dan melupakan urusan sosial. Nah, sehingga amal soleh yang kita kerjakan hanya berhenti di aktivitas pribadi saja. Solusinya apa? Solusinya adalah kita harus merekonstruksi pemahaman. Amal soleh harus dilihat sebagai tanggung jawab etis yang membawa manfaat bagi masyarakat. Contohnya, kita itu jangan hanya puas dengan sholat tepat waktu. Memang bagus, tetapi pastikan juga bagaimana uang yang kita sisihkan dan kita amalkan kepada orang itu sebisa mungkin berdampak bagi orang-orang yang membutuhkan dan mempunyai dampak sosial. Sekian dari saya. Apabila ada kekeliruan kata maupun perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.